sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Absainul Baso, kelas manajemen 19F. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Teman-teman, apakah sudah tahu pemeliharaan sumber daya manusia? Kalau belum tahu, mari kita simak presentasi dari kelompok 3 berikut ini. Jadi, rumusan masalah di materi ini ada 3. 1. Apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia dan pemeliharaan tenaga kerja? Yang kedua adalah apa sih tujuan dan asas pemeliharaan tenaga kerja? Dan yang ketiga, bagaimana sih memanage keselamatan, kesehatan kerja untuk karyawan agar karyawan tetap nyaman di dunia kerja. Gitu. Pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja secara produktif untuk menunjang apa? Untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan dilakukan dengan bertujuan baik, yaitu demi kepentingan perusahaan maupun karyawan. Pemeliharaan karyawan dilakukan agar meningkatkan produktivitas kerja karyawan, disiplin karyawan, serta meningkatkan loyalitas karyawan, dan juga menurunkan absensi serta mengurangi konflik yang akan terjadi. Ada beberapa asas dalam pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Asas kedua yaitu asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Asas yang ketiga adalah asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini, diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai. Asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini termasuk penting untuk menghindari konflik intervensi serikat, buruh, dan pemerintah. Asas yang kelima yaitu asas yang terakhir, asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jadi jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang bisa mengakibatkan hancurnya perusahaan. Di dalam pemeliharaan hubungan kerja terdapat 3 unsur, yaitu kerja, upah, dan perintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja. Di setiap hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu yang telah ditetapkan. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan dibayarkan oleh pemberi kerja. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Perintah. Dalam hal ini, pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban menaati perintah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia. Pemilihan metode yang tepat dapat mendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi dalam perusahaan. Menurut Hasibuan, terdapat beberapa metode dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut Hasibunan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajer seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Komunikasi. Dengan adanya komunikasi, kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh atau dekat dengan kita. Contohnya menggunakan alat komunikasi yang modern seperti handphone, laptop, dan lainnya. Metode jendela johari. Ada 4 konsep dalam metode jendela johari. Yang pertama ada gelanggang atau area, dan yang kedua ada noda buta, dan yang ketiga ada tedeng aling-aling, dan yang keempat ada tidak tahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode jendela johari. Ada 4 konsep. Yang pertama gelanggang atau area, yaitu informasi yang dilakukan bersama dan diketahui oleh bersamaan oleh orang itu sendiri dan oleh orang lain. Dalam hal ini harus adanya keterbukaan yang baik. Selanjutnya yang kedua ada noda buta atau blind spot, yaitu informasi yang diketahui orang lain tapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Dengan adanya sensitive training atau latihan kepekaan lingkungan untuk mengurangi noda hitam melalui umpan balik yang jujur. Selanjutnya adalah tedeng aling-aling, yaitu segolongan informasi yang hanya kita sendiri yang mengetahuinya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tidak dikenal, yaitu adanya informasi yang tidak kita ketahui dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Kita mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak dikenal ini melalui kondisi-kondisi tertentu. Misalnya melalui hipnotis. Walaupun sulit untuk mengetahuinya, kita harus menyadari bahwa aspek ini ada dalam diri kita. Baik, saya di sini akan menjelaskan insentif oleh para ahli, yaitu Shimamura pada tahun 2004 halaman 514. Insentif adalah program yang menghubungkan pembayaran dengan produktivitas tenaga kerja. Pengertian insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Metode insentif adalah metode insentif dengan menggunakan prinsip yang adil dan layak. Karena sebagai penggerakan terciptanya pemeliharaan karyawan sebagai wujud perhatian dan pengakuan prestasi karyawannya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intensif. Yang pertama, intensif positif, yaitu daya perangsang yang menggunakan cara memberi hadiah material ataupun non-material kepada karyawan atau prestasinya. Yang kedua yaitu intensif negatif, daya perangsang yang mana berupa ancaman, sanksi ataupun hukuman kepada karyawan kerjanya. Dan material intensif yaitu daya perangsang yang diberikan berbentuk penghargaan, pengukuhan sebagai motivasi kerja. Sosial intensif, daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasinya. Insentif positif yaitu daya perangsang yang menggunakan cara memberi hadiah material ataupun non material kepada karyawan atas prestasinya. Saya akan menjelaskan insentif negatif, yaitu daya perangsang yang memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Bentuk-bentuk insentif.
Bentuk-bentuk insentif ada 3 macam. Yang pertama, non-material insentif, yang kedua, sosial insentif, dan yang ketiga, material insentif. Yang pertama, non-material insentif. Non-material insentif adalah daya perangsang yang diberikan berbentuk piagam atau pengukuhan sebagai prestasi kerja, seperti piagam penghargaan sebagai motivasi kerja. Dan yang kedua, sosial insentif. Sosial insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pelatihan, dan naik haji. Yang ketiga, material insentif. Material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berupa kerjanya, seperti bentuk uang dan barang. Material insentif ini bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Kesejahteraan didefinisikan sebagai sesuatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup, di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai dalam ekonomi. Saya akan membawakan materi tentang tujuan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan ketertiban karyawan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik. Yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan karyawan. Yang ketujuh, memelihara dan meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang kesembilan, membantu pelaksanaan program pemerintah. Yang kesepuluh, mengurangi kecelakaan dan kerusakan prasarana dan peralatan perusahaan. Yang terakhir, 11, meningkatkan status sosial karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat menjadi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu metode pemeliharaan karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini harus ditanamkan pada diri masing-masing karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar para karyawan sadar betapa pentingnya akan K3 ini. Lalu apa pentingnya K3 bagi perusahaan? Sebagai contoh, apabila ada seorang karyawan yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja, tentunya akan merugikan bagi perusahaan, dikarenakan karyawan atau pekerja tersebut tidak bisa melakukan proses produksi sebagaimana mestinya, dan tentunya itu akan merugikan bagi perusahaan, karena bagaimanapun input yang dihasilkan oleh perusahaan itu berasal dari output yang dikeluarkan oleh para pekerja atau karyawan tersebut. Maka dari itu, semakin baiknya keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, semakin baik pula input yang akan didapatkan oleh perusahaan. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keselamatan dan kesehatan kerja harus dipahami oleh setiap karyawan dengan penyuluhan atau pembinaan. Sebagai contoh, penjelasan tentang bagaimana SOP yang baik, SOP kerja yang baik, standar operasi proses harus dijalankan oleh setiap karyawan. Karena apabila setiap karyawan bisa menjalankan SOP yang baik, tentunya kecelakaan kerja pun akan bisa terminimalisir. Selain itu, untuk perusahaan pun harus bisa menyediakan APD yang baik terhadap para karyawan. APD adalah alat pelindung diri. Jadi para pekerja harus mendapatkan APD yang baik agar tentunya dapat bekerja dengan aman dan selamat. Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, seperti buruh, pengusaha, dan pemerintah, didasarkan atas nilai yang merupakan manifesta dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Ciri-ciri khas hubungan industrial Pancasila atau disingkat HIP.
Ciri-ciri khas hubungan industrial Pancasila terbagi menjadi 4. Ciri pertama yaitu HIP didasarkan dari sila-sila dalam Pancasila di dalam satu pengertian yang utuh dan bulat. Ciri kedua, HIP ialah hubungan perburuhan yang secara keseluruhan dijiwai oleh kelima sila Pancasila itu. Ciri ketiga, HIP didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi. Pihak-pihak yang bersangkutan itu adalah buruh, pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat umum tentunya. Ciri terakhir atau yang keempat, HIP berpegang pula pada tridharma di mana antara buruh dan pengusaha, pemerintah juga tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara, mempertahankan, dan terus-menerus mawas diri yang mengandung asas partnership dan tanggung jawab bersama. Ya, adapun juga asas-asas untuk mencapai tujuan hubungan industrial Pancasila, yaitu di antara lain HIP di dalam mencapai tujuan berdasarkan diri pada asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, dan asas adil dan merata, dan asas keseimbangan. Berikutnya, HIP di dalam mencapai tujuannya juga mendasarkan diri pada 3 asas kerjasama, yaitu yang pertama, buruh dan pemimpin perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik buruh maupun pengusaha perusahaan wajib bekerja sama serta saling membantu dalam kelancaran usaha dengan terus meningkatkan produksi. Yang kedua, buruh dan pemimpin perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan, yaitu berarti keuntungan yang diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi. Yang terakhir, ada buruh dan pemimpin perusahaan adalah teman seperjuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat di sekelilingnya, buruh bersama keluarganya, dan juga perusahaan di tempat mereka bekerja. Jadi kesimpulannya adalah pemeliharaan atau maintenance adalah sebuah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tidak mungkin karyawan akan bersemangat bekerja dan berkonsentrasi penuh apabila kesejahteraannya tidak diperhatikan dengan baik. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.